Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang penegakan hukum di Indonesia. Nama saya Nur Aisyah Imro'atul Hasanah, NIM 200210401033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat kelompok kami terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut kelompok kami, proses penegakan hukum di Indonesia belum cukup berkeadilan. Kelompok kami berpendapat sedemikian didasarkan dari dua hal, yaitu yang pertama ialah pendapat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, lalu yang kedua ialah contoh kasus Nenek Asyani pencuri kayu jati. Yang pertama ialah pendapat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jaksa Agung ST Burhanuddin pada pertemuan koordinasi penguatan nilai-nilai Pancasila pada tingkat pejabat tinggi madya yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Februari 2020, mengakui bahwa proses penegakan hukum di Indonesia belum cukup berkeadilan. Burhanuddin mengatakan, saat ini setiap kali penyidik membuat berita acara pemeriksaan atau BAP, selalu tertuang bahwa penegakan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan membuat diskresi atau putusan yang didasarkan dari butir-butir Pancasila guna untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat tersebut. Lalu yang kedua ialah contoh kasus Nenek Asyani pencuri kayu jati akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lavi. Perkenalkan, nama saya Lavi Afifah dengan NIM 200210205111. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang memaparkan pendapat kami. Jadi, di sini kami mengambil contoh dari kasus Nenek Asyani yang sedang populer di tahun 2014 karena ia dituduh mencuri kayu jati. Beginilah potret hukum di tanah air. Ada banyak kasus besar yang jelas-jelas merugikan negara karena ulah penggarong uang negara. Kasusnya tidak jelas, hanya sedikit orang yang tahu atau tidak terurus sama sekali. Sehingga para koruptor bebas berlenggang, berleha-leha di luar negeri tanpa tersentuh hukum. Sedangkan kasus kecil Nenek Asyani, pencuri kayu jati tersebut justru banyak diketahui oleh masyarakat, serta kasus tersebut dibesar-besarkan. Kasus Nenek Asyani tersebut sedang populer di tahun 2014 akibat ia dituduh karena ia terbukti mencuri 38 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Asyani dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jati Banteng, Kabupaten Situbondo pada tanggal 4 Juli 2014. Kemudian, Nenek Asyani ditahan pada 15 Desember 2014. Tetapi, setelah adanya persidangan-persidangan, akhirnya Nenek Asyani dibebaskan. Pada saat itu, Supriyono yang merupakan jaksa saat itu menyesal karena pada saat itu sikap yang dinilainya terlalu formalistik dalam menangani kasus tersebut. Padahal faktanya, kayu jati itu ditebang dari lahan milik Asyani yang diwariskan kepadanya, lalu ia jual kepada keponakannya tahun 2010. Supriyono mengatakan bahwa sudah adanya bukti atau surat keterangan kepala desa yang menyatakan kalau lahan tersebut dulunya milik Asyani. Dari kasus Nenek Asyani, kami berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia. Perkenalkan, saya Patricia Priscilla Pandharama Napitupulu dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Masalah Utama dan Paling Berpengaruh dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, ketidakpuasan masyarakat pada hukum. Masyarakat percaya bahwa hukum banyak sekali merugikan masyarakat, terutama pada soal materi maupun biaya. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan kekerasan. Nah, khususnya di sini sifatnya berupa tindakan langsung.
seperti memukuli atau menarik paksa pelaku terhadap kasus tersebut. Nah, yang ketiga, pemanfaatan ketidakserasian penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini memanfaatkan perbedaan penjelasan terhadap kasus yang sedang terjadi. Contohnya, pengacara yang menyuap polisi untuk meringankan kasus terdakwa. Sedangkan polisi dan hakim seharusnya menjadi penengah bagi kedua belah pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Nur Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, NIM 2002 10 40 10 25. Saya akan menjelaskan penyebab-penyebab masalah utama penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya pendapat masyarakat bahwa uang atau materi dapat meringankan hukuman. Contohnya, hukuman yang diterima oleh terdakwa dapat diringankan oleh uang atau materi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi pudar. Yang kedua, masyarakat tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan terkait penegakan hukum. Contohnya, masih banyak pencuri ayam yang dipukuli massal oleh warga, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena seharusnya yang menangani masalah tersebut adalah pihak yang berwajib. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan konsistensi penegakan hukum untuk membantu terdakwa. Contohnya seperti pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk membantu terdakwa meringankan hukumannya. Sedangkan polisi ataupun hakim seharusnya menjadi penengah antara kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus, sehingga salah satu pihak akan merasa tidak adil jika polisi ataupun hakim memanfaatkan inkonsistensi tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Diska Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Dwi Octavia, NIM 20021103102. Di sini saya akan menjelaskan solusi untuk hukum tidak adil dan solusi hukum untuk kasus yang dibahas kelompok kami. Solusi untuk hukum tidak adil yang pertama yaitu perlu perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum, karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Yang kedua, turut adilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam pensosialisasian hukum ke masyarakat. Yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu, bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib. Ketiga, yaitu penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi hukum yang dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, bermusyawarah mendapat titik tengah dari permasalahan tersebut. Dengan bermusyawarah, masalah tersebut tidak akan berlarut-larut dan selesai untuk kesepakatan bersama. Yang kedua, yaitu diselesaikan dengan kekeluargaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.